warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pemirsa rahimakumullah, saimin dan saimat. Pagi ini saya akan bercerita tentang doa ibu saya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu saya adalah seorang ibu yang sangat sederhana. Karena beliau lahir di sebuah pulau yang saat itu tidak ada pendidikan sekolah yang bisa mengantarkan beliau tidak sederhana dalam artian akademik. Di mana pada saat itu tidak ada sekolah SMP, SMA, aliyah dan semacamnya. Beliau sederhana dalam arti pendidikan, tapi tidak sederhana dalam memaknai hidup yang dijalaninya. Beliau adalah sosok yang mewah secara perilaku, secara kedekatan dengan Tuhan, dan bagaimana memperlakukan anak-anaknya dan suaminya, yakni ayah saya almarhum Haji Abdurrahman rahmatullah alaih. Ibu saya bahkan tidak bisa membaca, tidak bisa membaca tulis Latin, dan alhamdulillah beliau bisa baca Al-Quran. Tapi beliau sangat bisa membaca rasa dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Beliau sangat peka terhadap perasaan orang lain. Beliau sangat peka terhadap derita orang lain. Bahkan kalaupun beliau memiliki ikan di dapur, tapi kalau ada orang lewat, pasti beliau membelinya untuk membahagiakan orang yang menjual itu. Nama ibu saya adalah Hakia, anak dari kakek saya yang bernama Pak Zaki, yang merupakan sosok yang sangat luar biasa juga dalam kehidupan saya dan mewarnai jalan hidup saya. Ibu almarhumah adalah sosok yang demikian luar biasa mendidik anak-anaknya, terutama saya. Pada awal-awal saya mondok ke pesantren, dan sejak awal saya sekolah di sekolah negeri, kemudian juga di madrasah. Beliau rajin mendoakan saya dalam hari-harinya, mendidik dengan benar, mengarahkan dengan arah yang baik, memberi saya pelajaran tentang arti simpati dan empati pada orang. Dan ini mengalir sampai sekarang. Bagaimana beliau menurut tetangga-tetangganya adalah sosok yang sangat dermawan kepada banyak orang. Sehingga pada saat beliau wafat, sekian banyak orang yang kehilangan keramahan, kehilangan kedermawanan yang pernah beliau lakukan. Untuk saya kenangan yang sangat luar biasa adalah untuk ibu saya.
rahmatullah alaiha adalah doa beliau dan sedekah beliau untuk kebaikan dan kemaslahatan saya di masa-masa yang demikian panjang mengarungi hidup ini. Beliau adalah sosok yang setiap harinya mendoakan agar saya menjadi orang yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Tatkala saya belajar di pesantren Al-Amin, Madura, ada tradisi yang beliau lakukan, bahwa pada saat menjelang ujian, beliau biasanya puasa di hari kelahiran saya. Dan pada saat mau ujian esok harinya, beliau juga melakukan sedekah sirriyah terhadap orang-orang yang tidak orang tahu untuk apa sedekah itu diberikan. Kemudian tatkala saya mau berangkat ke Pakistan, saya minta pada beliau untuk berdoa dengan doa yang saat itu saya karang sendiri ya. Tapi ini saya kira tidak melanggar. Ibu, saya mau berangkat ke Pakistan dan belajar. Saya mohon ibu mendoakan saya selama saya belajar di sana dengan doa ini. Allahumma ij'al ibni. Ya, nama saya Bu, kemudian sebut aliman amila. Jadikan anak saya Samson menjadi seorang alim yang amil, bukan hanya sekedar alim tetapi juga menjadi sosok yang amil, yang bekerja sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Ini sangat membekas pada diri saya, dan dengan doa itu kemudian semoga saya bisa menjadi orang yang betul-betul alim, artinya berilmu, bukan alim dalam artian ulama mungkin, tapi alim memiliki ilmu dan kemudian bisa menjadikan ilmu itu berefek pada amal, bukan hanya sekedar ilmu yang tidak memiliki efek pada amal-amal kebaikan saya di masa-masa yang akan datang. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih Bu, semoga arwahmu, semoga tempatmu ditinggikan Allah Subhanahu wa taala, karena saya tidak pernah melupakan untuk berdoa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan pada pemirsa, jangan lupa pula untuk mendoakan kedua orang tua kita, baik masih ada di dunia ataupun sudah Allah panggil menghadap ke akhiratnya. Kemudian jangan lupa pula agar kita dihadai Allah Subhanahu wa taala, diberi Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, yang kemudian nanti pula mendoakan kita pada saat kita telah tiada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan lupa jasa ayah dan bunda, kakek dan nenek kita, orang-orang yang telah berjasa menjadikan kita seperti sekarang. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.